Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eka Septiani di media pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini ada di materi kelas 7 semester 1. Jadi, buat adik-adik yang baru masuk SMP, materi yang pertama kalian dapat nanti adalah materi bilangan bulat. Jadi, tetap ikuti dan simak video saya ya, supaya kalian bisa memahami apa itu bilangan bulat. Nah, yang akan kita pelajari di bilangan bulat, yang pertama yaitu pengertian bilangan bulat, yang kedua yaitu membandingkan bilangan bulat, dan yang ketiga yaitu mengurutkan bilangan bulat. Kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Sehingga bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, kita bisa lihat ya Kak, di sini ada garis bilangan. Nah, ini adalah garis bilangan, dan ini semuanya adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari apa saja sih? Yang pertama yaitu anggota bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nih, jadi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu dikatakan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu bilangan positif yang dimulai dengan angka 1. Nah, yang kedua yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi, angka 0 ditambah dengan bilangan asli. Disebutlah bilangan cacah. Berarti cacah itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan bulat yaitu apa? Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, 0, dan bilangan positif yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya kita masuk yang poin kedua, yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan membandingkan bilangan bulat. Apakah bilangan itu lebih besar atau lebih kecil? Sebelum kita masuk ke membandingkan bilangan bulat, coba kalian perhatikan garis bilangan berikut ya. Nah, cara menggambar garis bilangan seperti ini ya. Yang pertama, 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Jarak dan ukurannya harus sama ya. Jadi antara jarak 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu jaraknya harus sama. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke membandingkan bilangan bulat. Kuncinya ada di sini. Ketika kita membandingkan bilangan bulat, semakin bilangan itu ke kanan berarti semakin besar nilainya. Sedangkan semakin bilangan itu ke kiri semakin kecil. Kata kuncinya seperti ini. Ketika kalian membandingkan, apabila bilangan itu negatif, semakin negatif, semakin angkanya itu besar, semakin angkanya besar tapi nilainya negatif, berarti angka tersebut semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, ketika angkanya itu semakin besar tapi bernilai positif seperti ini, berarti semakin angkanya semakin besar, berarti nilainya pun akan semakin besar karena dia bernilai positif. Nah, seperti contoh seperti ini. Negatif 5 dengan 1. Negatif 5 dengan 1. Berarti negatif 5 dibanding dengan negatif 1. Apa pembandingnya? Apakah lebih kecil atau lebih besar? Oh, ternyata negatif 5 itu lebih kecil daripada 1. Karena 1 positif ya. Terus sekarang kebalikannya. 4 dengan negatif 1. 4 dengan negatif 1. Berarti 4 dibanding dengan negatif 1, apa artinya? 4 lebih besar daripada negatif
1. Nah, di sini saya akan menjelaskan kata kuncinya ya. Kuncinya seperti ini ketika kalian membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, jika yang kalian bandingkan itu posisinya negatif dengan negatif, berarti ketika negatif dengan negatif, ketika angkanya itu semakin besar, berarti semakin kecil pembandingnya. Nah, sedangkan yang ini ketika angkanya itu positif dengan positif, berarti ketika angkanya semakin besar, otomatis nilainya pun semakin besar. Sedangkan kalau negatif dengan positif, jelas negatif yang lebih kecil, positif yang lebih besar, itu jelas. Yang penting yang kalian perhatikan kuncinya ada di negatifnya ya. Karena ini baru buat kalian, berarti semakin nilainya atau angkanya semakin besar tapi posisinya negatif, itu nilainya malah semakin kecil. Diingat-ingat ya. Ya. Kayak kalian utang, misalkan utang 1, utang 2, utang 3, berarti kalau utangnya semakin banyak, berarti semakin kecil nilainya. Oke, kita masuk ke contoh soal biar kalian lebih mengerti. Contoh soalnya, yang pertama, negatif 13 dibanding dengan negatif 8. Jadi kita bacanya dari yang paling depan sini ya. Nah, negatif 13 dibanding dengan negatif 8. Nah, apakah negatif 13 ini lebih kecil atau lebih besar daripada negatif 8? Ternyata sama-sama negatif. Sedangkan 13 dan 8, 13 itu nilainya besar, tapi karena di sini posisinya negatif, berarti nilai negatif 13 dibanding dengan negatif 8, nilainya adalah lebih kecil. Iya, berarti membacanya negatif 13 lebih kecil dibanding negatif 8. Oke, selanjutnya negatif 23 dengan 18. Jelas ini karena yang dibandingkan adalah negatif dan positif. Otomatis negatif lebih kecil daripada positif. Berarti negatif lebih kecil daripada positif. Berarti negatif 23 lebih kecil daripada 18. 0 dan negatif 8. Nah, 0 ini kita anggap saja seperti positif. Berarti positif sama negatif. Otomatis positif dibanding negatif. Berarti lebih besar atau lebih kecil? Oh, ternyata lebih besar. Berarti 0 lebih besar daripada negatif 8. Yang selanjutnya negatif 1 dengan negatif 7. Oh, ini sama-sama negatif nih. 1 dan 7. Nah, 1 sama 7. Kalau sama-sama negatif berarti angka 1 dan 7. Berarti semakin kecil angkanya dia malah bernilai semakin besar. Berarti 1, negatif 1 dan negatif 7. Negatif 1 lebih besar daripada negatif 7. Selanjutnya 25 dan 17 ini jelas. Sudah pernah di SD ya atau MI. 25 dibandingkan dengan 17, berarti 25 itu lebih besar atau lebih kecil? Iya, lebih besar. Negatif 103 dibanding dengan negatif 10. Negatif 103 dibanding negatif 10. Negatif 80, berarti hasilnya? Iya, benar, lebih kecil. Karena di sini sama-sama negatif dan ini 103 sama 80. Oh, dia semakin besar berarti malah nilainya semakin kecil. Berarti negatif 103 lebih kecil daripada negatif 80. Yang selanjutnya negatif 13 lebih kecil atau lebih besar daripada 0? Iya, lebih kecil daripada 0. 30 dengan 138 dengan negatif 38. Berarti 30 lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 38? Ya, 30 lebih besar daripada negatif 38. Selanjutnya kita masuk ke poin 3, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Nah, bedanya tadi dengan membandingkan sama mengurutkan bilangan bulat, kalau tadi kita cuma membandingkan antara satu dengan satunya. Sedangkan kalau mengurutkan, berarti ada beberapa bilangan bulat yang harus kita urutkan, kita tata. Nah, kuncinya ada di sini. Semakin dia ke kanan, berarti nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin kecil, semakin ke kiri, berarti nilainya akan semakin kecil.
Jadi, kunci untuk mengurutkan bilangan bulat yang pertama yaitu ketika kalian disuruh mengurutkan dari terkecil ke terbesar, maka yang harus kalian cari adalah nilai negatif yang nilainya paling besar. Jadi, ketika kalian disuruh mencari urutkan dari terkecil ke terbesar, berarti dimulai dari kiri ke kanan, berarti dari kiri sebelah sini, dari kiri sebelah sini ke kanan. Berarti kalian cari nilai negatif yang angkanya paling banyak sampai negatif seterusnya yang lebih kecil negatif, setelah itu 0 sampai ke bilangan positif. Terus yang selanjutnya dari yang terbesar ke terkecil. Berarti kalau kalian disuruh mengurutkan dari bilangan terbesar, berarti cari bilangan positif yang angkanya paling besar. Positif paling besar, cari angka positif paling besar. Selanjutnya mengikuti positif, di bawahnya positif sampai ke negatif yang angkanya paling besar. Itu cara mengurutkan bilangan. Yuk kita coba contoh soal berikut ya Kak ya. Kita coba. Nah, di sini ada negatif 45, 13, negatif 12, 0, negatif 3, 24, 17, 19, negatif 32, 62. Kita masuk ke soal pertama ya, itu urutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Kuncinya adalah terkecil sampai terbesar. Berarti ketika kalian disuruh mencari terkecil ke terbesar, berarti dari kiri bilangan negatif ke bilangan positif. Jadi kita cari nih bilangan negatif terkecil, berarti negatif tapi angkanya yang paling besar. Oke, kita cari di sini ada negatif 45, negatif 12, negatif 3, dan negatif 32. Berarti angka yang paling besar adalah 45. Berarti negatif 45. Berarti kita dari terkecil, berarti yang paling kecil adalah negatif 45. Selanjutnya adalah di bawahnya negatif 45. Berarti negatif 12, negatif 3, atau negatif 32? Iya benar, negatif 32. Seterusnya sampai angka ke negatif angka yang paling kecil. Ada lagi negatifnya, negatif 12 sama negatif 3, berarti negatif 12 dulu. Iya, habis itu negatif 3. Nah, negatifnya sudah selesai nih. Nah, sekarang apakah ada bilangan 0? Ada ya, berarti 0 dulu. Nah, baru kita urutkan bilangan positif, berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Angka terkecil ke terbesar, berarti kita cari bilangan positif yang nilainya paling kecil. Ada 13, 24, 17, 19, dan 62. Berarti yang paling kecil adalah 13. Selanjutnya adalah 17, 19, 24, dan 62. Jadi bentuk urutan dari yang terkecil ke terbesar seperti ini ya. Negatif 45, negatif 32, negatif 12, negatif 3, 0, 13, 17, 19, 24, 62. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Urutkan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oh, gampang. Tinggal kita urutkan dari sebelah sini. Kita balik aja Bu Eka. Jangan seperti itu ya, karena soalnya ini kita anggap soal nomor 1 itu sudah tidak ada. Jadi kita pakai konsep yang tadi. Jangan kalian urutkan, oh dari sini nih. Iya, kalau soalnya itu sama. Kalau soalnya berbeda gimana? Kita harus urutkan satu-satunya ya. Jadi kita ketahui konsepnya dulu. Tadi konsepnya apa? Ketika terbesar ke terkecil. Berarti terbesar sampai terkecil. Berarti kalau terbesar itu dari kanan ke kiri. Jadi kita cari angka bilangan positif, angka yang paling besar. Sampai ke bilangan negatif. Nah,
Kita urutkan, berarti yang paling besar adalah bilangan positif paling besar, terbesar. Berarti 62. Selanjutnya yaitu angka 24, 19, selanjutnya 17. Ada lagi yang positif, 13, 0. Nah, yang positif sudah habis ya. Selanjutnya cari negatif, tapi negatif yang angkanya paling kecil. Oh iya, negatif 3. Ada lagi negatifnya. Setelah negatif 3, angka negatif 12, negatif 32, dan negatif 45. Jadi seperti ini ya cara mengurutkan dari angka yang terbesar sampai angka yang terkecil. Untuk memahami materi yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada latihan soal ya. Kalian bisa pause videonya untuk menulis soalnya ya. Siapkan alat tulisnya dan kalian kerjakan soalnya ya. Apabila kalian belum mengerti atau belum paham tentang soal ini, cara menjawab soal ini, kalian bisa buka video yang sebelumnya ya. Nah, kalian buka video sebelumnya, kalian putar berulang-ulang sampai kalian mengerti dan kalian bisa menjawab soal latihan ini. Selamat mengerjakan ya. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran hari ini. Untuk materi bilangan bulat nanti dilanjut part 2 ya. Di situ akan membahas tentang operasi bilangan bulat, KPK, dan FPB. Nah, jangan lupa komen, like, subscribe video pembelajaran ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.